Perkenalkan, nama saya Farida dari kelas PPSIB 2020. Di sini saya akan membahas materi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia dan pengembangannya. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil atau jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan tertentu jika dilihat dari segi biologisnya. Wujud sifat hakikat manusia atau yang tidak dimiliki oleh hewan yaitu: yang pertama, kemampuan menyadari diri; yang kedua, kemampuan bereksistensi; ketiga, pemilikan kata hati; keempat, moral; kelima, kemampuan bertanggung jawab; keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan; ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak; kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi hakikat manusia dalam bahasa Latinnya adalah dimensi yang merupakan ukuran. Ada 4 macam dimensi manusia, yaitu: yang pertama, dimensi keindividuan lain. Lessing mengartikan individu sebagai orang-orang yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individe. Yang kedua, dimensi kesosialan. Manusia di samping sebagai makhluk individual, dia juga makhluk sosial. Socrates mengatakan manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk atau hewan yang bermasyarakat. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan dapat diartikan mencakup etika atau persoalan kebaikan dan etiket, atau persoalan kepantasan dan kesopanan, yaitu untuk membedakan yang mana yang baik dan yang buruk di dalam hubungannya dengan manusia. Yang keempat, dimensi religius. Sebagai makhluk religius, manusia mengakui adanya kekuatan lain di luar diri manusia yang sifatnya supranatural, yang secara umum disebut Tuhan. Yang kelima, pengembangan dimensi hakikat manusia ada 2 macam, yaitu: yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia yang dilakukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Di dalam proses pengembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang diabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividuan, atau dominan efektif didominan oleh pengembangan domain kognitif. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang hakikat manusia. Mungkin jika ada kesalahan dan kekurangan materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.